Dari berbagai series anime Fate, hanya sedikit informasi mengenai apa itu Holy Grail dan Servant. Dan seringkali para penonton baru jadi bingung dengan alur cerita, ya dikarenakan kebanyakan series dan kurangnya detail tentang Holy Grail. Ya contohnya pada Fate Stay Night dengan Fate Apocrypha. Tentu saja dari kedua series ini masih melibatkan perang cawan suci. Sama-sama tentang Holy Grail namun berbeda konsep. Ditambah lagi dengan series Fate Grand Order dan Fate Strange Fate. Dan masih banyak lagi series yang lain yang membuat para pemula menjadi semakin bingung. Tapi pada video kali ini gue gak bahas tentang semua series itu, tapi inti tentang Holy Grail War. Jadi pada video kali ini kita bakal ngebahas Holy Grail War dan Servant. Menjawab 11 pertanyaan umum dari para viewer. Ya tentu saja ini pertanyaan yang random. Ya random banget, apalagi yang nomor 10. Ya pada video kali ini gua ngajak Aruru Onigiri bahas apa itu Holy Grail War dan Servant. By the way, makasih Bang Aruru untuk konten collab-nya. Dilanjutkan dengan Bang Aruru. Sebelumnya aku ucapkan terima kasih kepada Watashi Anime atas ajakan collab-nya. Kita nggak usah basa-basi terlalu panjang ya kan. Aku jawab aja langsung pertanyaan-pertanyaan yang sudah ada. Pertanyaannya akan aku bagi menjadi dua bagian. Bagian pertama pertanyaan seputaran Holy Grail War. Bagian kedua seputar Servant. Pertanyaan-pertanyaan ini akan aku jawab semampuku. Jika ada kesalahan silahkan dikoreksi. Bagian pertama pertanyaan seputar Holy Grail War. Pertanyaan pertama, apa itu Holy Grail War? Padahal nih ya, tentang Holy Grail War selalu dijelasin di setiap awal cerita. Tapi ya, mungkin ada beberapa orang yang kurang bisa nangkep ceritanya. Jadi akan aku jelasin secara singkat. Holy Grail War adalah perang untuk memperebutkan sebuah perangkat maha pengabul keinginan, yaitu Holy Grail. Magus-magus yang berpartisipasi adalah magus yang telah mendapatkan command spell. Pertanyaannya, para magus ini dapat dari mana command spell? Command spell ini diberikan secara random oleh Holy Grail Fuyuki. Magus yang mendapatkan command spell bisa melakukan ritual pemanggilan Servant atau menyerah dan memberikan command spellnya kepada pihak gereja. Setelah pemanggilan, 7 magus dan Servantnya ini akan saling bertarung hingga menyisakan satu pemenang. Yang menanglah yang nanti akan mendapatkan Holy Grail. Ya, simpelnya begitulah penjelasannya. Semoga kalian bisa nangkep lah. Pertanyaan kedua, apakah Holy Grail War bisa dimanipulasi? Jawabannya bisa. Holy Grail War yang kita lihat adalah manipulasi atau konspirasi yang diciptakan. Holy Grail War adalah konspirasi yang dibuat oleh 3 keluarga penyihir, Ensburn, Tosaka, dan Makiri. 3 keluarga penyihir ini memanipulasi para magus agar mau ikut berpartisipasi dalam Holy Grail War. Tujuan mereka sebenarnya adalah untuk membuka portal mencapai akar dan membangkitkan kembali Third Magic yang hilang, yaitu Heaven's Feel. Konspirasi ini terungkap di movie Fate Stay Night Heaven's Feel yang diceritakan oleh Ilya. Bagian selanjutnya pertanyaan seputar Servant. Pertanyaan pertama, apakah Master bisa mensummon Servant lagi pas dan setelah Holy Grail War? Master tidak bisa mensummon Servant lagi setelah dia mensummon Servant. Master cuma bisa melakukan 1 kali pemanggilan, walaupun para Master mampu memiliki lebih dari 1 Servant. Caranya bagaimana? Caranya dengan merebut Servant Master lain. Lalu, apakah bisa mensummon Servant di luar Holy Grail War? Jawabannya mungkin saja bisa, tapi sangat susah. Ritual pemanggilan Servant memerlukan mana yang sangat-sangat besar. Ketika ritual pemanggilan dilakukan, sebenarnya Master tidak sepenuhnya menanggung pemasokan mana ketika ritual. Mana yang diperlukan untuk ritual pemanggilan akan dipasok oleh Greater Grail yang ada di Leyland Fuyuki. Jadi, sangat sulit mensummon Servant di luar Holy Grail War tanpa adanya bantuan dari Greater Grail. Belum lagi mereka harus membuat sistem yang sama seperti Greater Grail agar bisa terhubung ke Throne of Heroes. Walaupun sulit, tapi masih bisa, seperti yang dilakukan Chaldea di Fate Grand Order. Mereka menciptakan sistem pemanggilan Servant yang bisa digunakan di luar Holy Grail War. Pertanyaan ketiga, pertanyaan kedua tadi aku gabung sama yang di atas ya. Apa syarat menjadi Servant? Syaratnya dia adalah roh pahlawan yang tercatat di Throne of Heroes atau tokoh yang dianggap pahlawan oleh sistem Greater Grail.
Roh pahlawan yang tercatat dalam Throne of Heroes ini adalah orang-orang yang telah melakukan pencapaian besar semasa hidup mereka, seperti memberikan kejayaan pada kerajaannya, memiliki peranan penting pada sebuah peradaban, atau pencapaian-pencapaian besar lainnya. Pertanyaan keempat, apakah Servan bisa dari orang biasa maupun dari masa depan? Servan dari orang biasa itu tidak bisa. Seperti jawabanku di pertanyaan ketiga, untuk menjadi Servan haruslah seorang pahlawan atau orang yang memiliki ketenaran. Lalu apakah bisa dipanggil dari masa depan? Jawabannya bisa. Contohnya adalah Emiya Archer. Dia adalah Emiya Shiro dari timeline masa depan yang telah melakukan kontrak dengan Alaya untuk menjadi counter guardian. Bahkan nih ya, jika dipikir-pikir, beberapa Servan yang muncul di Fate Grand Order Singularitas Babilonia, mereka itu berasal dari masa depan, seperti Merlin, Leonidas, dan Uchiwa Kamaru. Mereka itu masih belum ada di zaman Babilonia. Mereka baru eksis jauh di masa depan sesudah zaman Babilonia. Pertanyaan kelima, di mana keberadaan Servan sebelum dan setelah Holy Grail War? Jawabannya gak ada di mana-mana. Mereka ada ketika dipanggil, menghilang setelah Mokat atau selesai Holy Grail War. Mungkin maksud pertanyaannya adalah keberadaan para roh pahlawan ya. Roh pahlawan berada di Throne of Heroes, dan keberadaan Throne of Heroes ada di luar ruang dan waktu. Roh pahlawan akan tetap berada di Throne of Heroes entah itu sebelum, ketika, maupun sesudah Holy Grail War. Lalu yang muncul sebagai Servan itu siapa? Servan itu cuma replika atau salinan dari roh pahlawan yang ada di Throne of Heroes, bukan roh pahlawan asli yang muncul dan datang dari Throne of Heroes. Pertanyaan keenam, adakah Servan yang nge-stuck setelah Holy Grail War? Ada. Saber di rute Unlimited Blade Works, Good Ending, dan Rider di rute Heaven's Fields masih bisa tetap bertahan walaupun Greater Grail sudah dihancurkan atau ditutup. Pertanyaan ke-7, apakah Summoning Circle bisa summon Servan secara random walaupun bukan saat Holy Grail War? Ritual pemanggilan bisa memanggil Servan secara random jika tidak ada katalis yang digunakan, namun tidak sepenuhnya random, karena kalau tanpa katalis, Servan yang terpanggil akan mencocokkan dengan sifat dan kepribadian dari si pemanggil. Apakah bisa dipanggil di luar Holy Grail War? Jawabannya sama seperti di pertanyaan pertama bagian seputar Servan. Pertanyaan ke-8, apakah Servan breedable? Jawabannya tidak. Sayang sekali ekspektasi kalian terpatahkan, karena tubuh mereka terbentuk dari energi magis dan cara kerjanya berbeda dengan tubuh manusia. Walaupun masih bisa weak. Yeah baby. Bagi mereka weak itu lebih ke seperti transfer mana lah. Apa buktinya mereka bisa weak? Ya di visual novelnya begitu cuy. Mau bukti seperti apa lagi yang kau butuhkan? Pengecualian bagi Demi Servan seperti Mash, karena tubuhnya masihlah seperti tubuh manusia normal, bukan tubuh spiritual seperti para Servan. Jadi tubuh Demi Servan masih berfungsi selayaknya tubuh manusia normal. Yeah boy. Pertanyaan ke-9, apakah manusia biasa bisa gelut melawan Servan? Jawabannya tidak, kalau manusia biasa. Kalau Magus masih punya kesempatan lah, tapi dengan syarat dan ketentuan berlaku. Contohnya seperti Kuzuki Soichiro. Kuzuki mampu mengalahkan Saber. Saber saat itu tidak dalam kondisi prima karena kurangnya kapabilitas Shiro sebagai master. Oke, sampai di sini aja. Terima kasih yang sudah mendengarkan. Aku Aruru Onigiri undur diri. Sisanya akan aku serahkan ke Watashi Anime kembali. Oke, terima kasih buat Bang Aruru karena sudah berbagi ilmu dan wawasannya. Mungkin sudah cukup jelas lewat pembahasan Bang Aruru. Ya, intinya Holy Grail War adalah pertarungan 7 magus dengan masing-masing Servan yang mereka panggil. Dan pemenangnya akan mendapatkan perangkat maha pengabul yaitu Greater Grail. Sedikit tambahan untuk memungkinkan pemenang Holy Grail War, ya sebenarnya Master harus memaksa Servannya untuk mokat setelah mengalahkan 6 Master yang lain. Tapi apa alasannya? Untuk menyempurnakan ritual mencapai akar, Greater Grail membutuhkan 7 mana dari Servan. Dengan kata lain, seorang master juga harus mengorbankan servannya sendiri. Makanya setiap master harus menyisakan 1 dari 3 command spell dan memaksa servannya untuk mokat. Informasi penting ini diketahui oleh 3 keluarga pendiri dan pihak gereja. Namun ini dirahasiakan karena sangat mengganggu pikiran para servan.
Oke, cukup tentang Holy Grail-nya. Dan untuk pertanyaan tentang Servan, Bang Aruru udah menjawab sedetail mungkin. Ya, bisa dibilang Servan adalah alat para master untuk memenangkan pertempuran pada saat Holy Grail. Dan yang terpanggil sebagai Servan bukanlah roh pahlawan yang asli, melainkan hanya salinan yang dibuat Gretel Grail untuk Holy Grail War. Mungkin hanya keajaiban dunia yang bisa memanggil roh pahlawan yang asli. Dan roh pahlawan bisa saja dari Phantom, Wraith, dan orang biasa. Ya, tergantung dari keadaannya. Dan Servan yang terpanggil ditempatkan ke dalam 7 kelas standar, yaitu 3 kelas Ksatria seperti Saber, Lancer, dan Archer, 4 Kavaleri yaitu Raider, Caster, Assassin, dan Berserker. Setiap kelas hanya mengidentifikasi keterampilan inti Heroic Spirit, karena sangat mustahil untuk ditiru semuanya. Makanya tidak semua Servan bisa masuk ke dalam kelas yang sesuai. Untuk pertanyaan nomor 10, apakah Servan bisa breedable? Ya, jawabannya tentu saja tidak. Dan pertanyaan ini nggak sekali aja, hampir setiap kali gua upload ditanyai hal kayak gini. Ya biasanya fans Arturia lah ya kan. Bercanda ya buat Bang Aruru. Oke, terima kasih karena sudah menonton dan gua harap kalian bisa lebih paham lah tentang series Fate. Dan terima kasih juga buat Bang Aruru Onigiri karena udah repot-repot jawab pertanyaan random dari kita. Dan kalian jangan lupa untuk follow TikTok dan subrek akun channel Bang Aruru Onigirinya. Saya Watasinime izin pamit.